Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semoga selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu anak-anak di pembelajaran matematika kelas 7. Baik, anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka mari kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Sebelum kita mulai ya, Ustadz ingin berpesan beberapa hal. Yang pertama adalah presensi untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu melalui Google Classroom. Jangan lupa ya, presensi di sana, nama dan keterangan hadir. Kemudian yang kedua adalah remedial. Bagi remedial PTS yang belum mengerjakan, segera dikerjakan ya. Karena di situ adalah perbaikan nilai kalian. Jangan sampai nanti di rapot itu Ustadz memasukkan nilai yang sekarang ya, sekaligus perbaikan ya. Yang kemarin sudah Ustadz share untuk soalnya, jadi silahkan dikerjakan dan semoga bisa mendapat nilai yang lebih baik gitu ya. Baik, untuk sekarang kita akan membahas materi pada bab berikutnya ya, yaitu tentang bangun datar. Atau bangun datar ini terdiri dari dua hal, segi 3 dan segi 4. Kemarin Ustadz juga sudah menginstruksikan untuk bagi yang tidak remedi untuk bisa membaca dulu materi terkait persegi dan persegi panjang. Nah, itu adalah masuk ke dalam segi 4 yang nanti juga akan kita pelajari bersama. Untuk awalan pada materi ini itu kita akan membahas mengenai segi 3 gitu ya. Untuk segi 3. Next. Oke. Nah, apa aja sih yang harus kita pelajari gitu ya. Jadi setiap pembelajaran itu ada tujuan dan apa-apa aja yang mesti kita kuasai gitu. Standar kompetensinya adalah memahami konsep segitiga dan segi 4 beserta ukurannya. Itu standar kompetensi. Kemudian nih, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi-sisi dan sudutnya. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi trapesium, jajar ginjang, belah ketupat, dan layang-layang. Kemudian menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 4 beserta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kemudian melukis. Nah, ada melukis ya. Kemarin sebelumnya di garis dan sudut kita juga ada melukis garis dan sudut. Nah, di sini ada melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Apa aja itu kita akan pelajari di materi ini. Oke anak-anak, untuk awalan ini kita akan mempelajari tentang segitiga. Nah, gitu ya. Segitiga ya, dia segitiga. Diberikan 3 buah titik A, B, dan C. Semua sudah tahu ya bentuknya segitiga. Sisinya tentu ada 3. Kemudian A, B, dan C yang tidak segaris. Kemudian ketiga titik itu dihubungkan. Bangun yang terbentuk merupakan segitiga. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik tidak segaris atau bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus ya. Jadi dibatasi oleh 3 garis lurus yang dimana 3 garis lurus ini nanti dinamakan sisi. Nah gitu. Nah ini unsur-unsur pada segitiga.
pada segitiga ABC di samping. Coba lihat ABC di samping di sini ya. Ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada AC. Ya, disebut ini adalah sisi segitiga ABC. Jadi urut kalau nyebut bangun datar itu urut ya. Maksudnya jangan gini misalnya karena ini 3 ya. Jadi bisa nggak bisa pencet gitu. Tapi kalau nyebut bangun datar itu harus urut ABC atau enggak CDE atau enggak apa gitu. Nah, kemudian ketiga sisi segitiga saling berpotongan dan membentuk sudut. Nah, saling berpotongan itu bertemu gitu ya. Sisi yang ini ketemu sisi yang ini, membentuk sudut. Nah, sudut itu nanti kalau dalam matematika nanti disimbolkan dengan kayak gini. Ada di pelengkung sedikit gitu ya. Titik A, B, C disebut titik sudut. Nah, ini ya. 1, 2, 3 sudut. Sudut A sering disebut sebagai sudut alfa. Sudut B sering disebut sebagai sudut beta, dan sudut C sering disebut sebagai sudut gamma. Simbolnya kayak gini. Jadi alfa, beta, gamma. Kemudian sisi BC yang berhadapan dengan sudut A ditulis A. Dengan kata lain, sisi yang berhadapan dengan sudut itu dinamakan dengan nama kecilnya, karena nama titik sudut itu selalu huruf besar. Oke, jadi sisi di depan sudut itu adalah huruf kecilnya dari titik sudut tersebut. Contoh di sini, sisi BC yang berhadapan dengan sudut A besar ditulis A kecil. Kemudian sisi AC yang berhadapan dengan sudut B ditulis B kecil. Sisi AB yang berhadapan dengan sudut C besar ditulis C kecil. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada nama sisi itu kok huruf besar, nah itu dikoreksi nanti. Gitu. Jadi nama sisi itu adalah huruf kecil, tetapi kalau kalau single ya, jadi kalau single nama itu kecil, tapi kalau dua nama itu huruf besar kayak AB, BC, CA gitu. Jadi kalau ada single nama dia kecil, kalau double nama dia besar. Next ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dapat dilihat dari yang pertama, ditinjau dari besar sudut-sudutnya. Yang kedua, ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Dan yang ketiga adalah ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya. Itu ya. Oke, kita next. Ditinjau dari besar sudutnya dulu. Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi contohnya yang ini ya, segitiga lancip. Ya, ini semua sudutnya dia kurang dari 90 derajat. Maka besar sudut yang kurang dari 90 derajat itu biasanya disebut lancip. Gitu ya sudutnya. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya siku-siku. Nah, jadi dia bukan semua sudutnya siku-siku, tapi cuman salah satu sudut dalam segitiga itu ukurannya 90 derajat, maka dia disebut segitiga siku-siku gitu ya. Kemudian segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, di sini juga sama, dia cuma satu sudut yang lebih dari 90 derajat besarnya, maka dia langsung bisa disebut sebagai segitiga tumpul gitu. Kalau yang awal tadi kan kita ini ya, kalau ini semuanya sudut yang ada dalam segitiga itu kurang dari 90 derajat maka lancip. Maka yang lain tidak berlaku semuanya, tapi cuman salah satu sudutnya saja gitu. Oke, next. Nah, di sini kemudian ditinjau dari panjang sisi-sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Ada segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nih, contohnya yang tengah ini. Dia di
tandai dengan sebuah garis. Nah gini, artinya dia sama gitu. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang terbentuk dari dua segitiga kongruen yang berhimpit pada sisi siku-siku yang sama panjang, atau segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah ini ya, di sini kita dapat kata-kata baru, yaitu segitiga kongruen. Artinya apa? Segitiga kongruen ini artinya dia sama ukurannya gitu, dari apa, panjang sisinya itu sama. Ya, contohnya di sini segitiga sama kaki, dia kaki-kakinya yang di sebelah kanan kiri ini sama, tapi ukuran yang bawah itu beda dengan yang kaki-kakinya ini, maka dia disebut sama kaki. Kalau mau untuk mengingat-ingatnya gampang ya, kita punya dua kaki ya. Nah di sini maksudnya ini sebagai kita berdiri gitu, maka kita ibaratkan segitiga ini sedang berdiri, maka ini adalah kaki-kakinya. Kemudian yang ketiga adalah segitiga sembarang. Nah ini sembarang ya, adalah segitiga yang ketiganya tidak sama panjang. Nah jadi dia ukurannya itu antara sisi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Itu dia antara sisi yang satu dan yang lain berbeda. Jadi maka dia disebut dengan segitiga sembarang. Oke, sekarang selanjutnya ditinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Segitiga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tadi segitiga sama kaki, yang ini ya. Nah di sini segitiga siku-siku sama kaki. Nah itu kemudian ada, jadi siku-siku itu tidak selamanya dia yang satu pendek satu panjang, tapi bisa juga yang kedua sisinya itu sama, itu di segitiga siku-siku. Kemudian segitiga lancip sama kaki, itu ini besar sudut dan panjang sisi, jadi ditinjau dari dua hal, sudut dan sisi. Kemudian segitiga tumpul yang sama kaki, jadi siku-siku sama kaki, lancip sama kaki, dan tumpul sama kaki. Nah itu yang pertama. Yang kedua, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan besar tiap sudutnya 60. Nah ini segitiga sama sisi ini tidak perlu digambar ya, karena bisa kita bayangkan bahwa segitiga sama sisi itu kan semuanya kan sama ya, panjangnya sama, maka otomatis sudut yang terbentuk di dalam segitiga itu juga sama, 60 derajat. Kenapa 60 derajat gitu ya? Karena total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat gitu. Jadi total sudutnya itu adalah 180 derajat. Kita hapus dulu. Nggak bisa ya udah. Nah gitu ya, diingat-ingat, ini yang nantinya akan kalian gunakan. Jadi total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Makanya dalam segitiga sama sisi itu satu sisinya itu adalah besarnya 60 derajat, karena otomatis 180 dibagi 3 gitu, jadi 60 derajat. Kemudian segitiga siku-siku. Nah ini segitiga siku-siku sembarang gitu, jadi ke tiga sisinya itu panjangnya beda semua. Terus segitiga lancip sembarang juga, dia tidak dia ukurannya sudutnya kurang dari 60 derajat, tetapi panjang sisinya itu beda semua gitu ya. Terus segitiga tumpul sembarang. Nah ini juga. Next ya. Sekarang sifat-sifat segitiga. Nah ini sifat-sifat segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, sama sisi, dan sama kaki. Nah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki pertama dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku di sini. Nah ini ada dua sisi AC dan AB di sini yang mengapit dari sudut siku-sikunya. Kemudian
satu sisi hipotenusa yang selalu terletak di depan sudut siku-siku. Hipotenusa ini adalah bahasa matematika untuk sisi miring. Nah, diingat-ingat ya, hipotenusa adalah nama untuk sisi miring gitu. Nah, dia selalu terletak di mana? Selalu terletak di depan sudut siku itu adalah hipotenusa, yaitu sisi BC. Kemudian ada satu sudut siku-siku, yaitu sudut A ini. Nah, ini sifat-sifatnya. Ini sifat sudut segitiga siku-siku ini ya. Nanti kalau kalian misalnya disuruh untuk menyebutkan sifat-sifat segitiga, maka pertama sebutkan segitiga siku-siku sifatnya apa aja. Kemudian ya itu kategorinya gitu ya. Kemudian kategori kedua segitiga lancip, nah nanti apa, segitiga tumpul nanti apa aja gitu. Oke, lanjut, segitiga sama sisi. Nah, siku-siku segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama sisi memiliki yang pertama 3 sisi yang sama panjang. Ini ya, 1, 2, 3. AB, BC, dan CA. Kemudian 3 sudut yang sama besar. Ini 1, 2, 3. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, ini besarnya sama, 60 derajat. Kemudian memiliki 3 sumbu simetri. Gitu. Nah, memiliki 3 sumbu simetri. Gitu ya. Kemudian next yaitu ke segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki yang pertama nih, kedua sisi yang sama panjang gitu ya, yaitu di AC dan BC. Nah, ini. Kemudian kedua sudut yang sama besar. Nih, sudut A dan sudut B. Yang C beda ya, yang C beda. Jadi yang memiliki sudut sama itu pangkal dari sisi yang sama itu, dari bawah gitu. Kemudian nomor 3 memiliki satu sumbu simetri, yaitu yang ini. Nah, memiliki satu sumbu simetri, yaitu CD. Nah, ini CD. Oke, next. Nah, untuk penjelasannya sumbu simetri itu apa sih gitu ya. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang ketika kita ingin melipat segitiga itu bisa pas gitu. Nah, sumbu simetri. Jadi kalau kalian ada kertas segitiga ya, maka kalian coba lipat kertas itu, maka nanti akan terbentuk sebuah garis khayal atau garis bekas lipatan. Nah, itulah sumbu simetrinya. Gitu. Jadi biar gampang untuk memudahkan memahami sumbu simetri itu bagaimana? Ya itu tadi. Jadi garis bekas lipatan tadi itu adalah sumbu simetrinya. Kemudian jumlah sudut-sudut segitiga membentuk sudut lurus. Nah, ini ya tadi ya, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat gitu. Dan next, hubungan sudut dalam dan sudut luar. Nah, ini sudut A1 tambah sudut A2 adalah 180 derajat gitu ya. Jadi A1 tambah A2 ini 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena dia berada di atas bidang datar, atau dia berada di atas garis datar. Nah, garis datar itu sudut dia kalau datar terus nggak punya sudut, Ustadz? Enggak gitu. Jadi dia walaupun garis datar atau garis lurus, tetapi dia tetap punya besar sudut, yaitu sudutnya 180 derajat. Maka untuk mencari besar A2, besar A2 itu 180 ini ya, 180 dikurangi besar sudut A1. Nah, gitu. Kemudian cara yang lain juga bisa, yaitu besar sudut A2 itu adalah besar sudut B1 ditambah besar sudut C1. Jadi untuk mencari A2 itu cara yang kedua adalah menambahkan besar dari dua sudut yang lainnya di dalam segitiga itu. Ini. Tapi bukan yang dekat dengan A2 ya, tapi yang jauh. Gitu. Kemudian untuk B2 juga sama, dia
pertambahan dengan sudut yang jauh, yaitu A1 dan C1. Sedangkan C2 juga sama, yaitu B1 dan A1 gitu. Nah, ini sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang garis-garis istimewa pada segitiga. Jadi ada garis-garis istimewa yang terbentuk ya, yang ada dalam segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Nah, nanti pengertiannya kita pelajari. Yang pertama garis tinggi. Nih, garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Nah, kalau kita tahu, kalau kita berdiri ya tinggi, itu kita sebetulnya kita sedang berada pada sudut 90 derajat dari lantai. Gitu. Kalau kalian mencoba berdiri gitu ya di lantai yang kalian pijak sekarang mungkin, nah itu kalian sebetulnya sedang berdiri tegak di atau sedang berada di sudut 90 derajat dari lantai. Nah, langkah-langkahnya ini membuat garis tinggi ya. Lukislah busur lingkaran pada titik B. Nah, maksudnya adalah pakunya itu berada di B, kemudian pensilnya itu sampai memotong sisi di depannya. Jadi buat garis melengkung pakai apa? Pakai jangka gitu ya. Kayak yang kemarin melukis garis dan itu, nah itu jangan lupa. Jangka. Menggunakan jangka sampai memotong garis yang ada di depannya. Nah, setelah itu dari dua titik potong kan nanti ada terbentuk titik potong nih, yang titik berpotongan ini ya. Lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Jadi jangan dirubah dulu jangkanya. Kemudian tancapkan paku di titik potong kedua ini. Satu dulu dibuat busur shred gini, kemudian pakunya dipindah ke titik potong yang kedua. Buat lagi. Gitu. Kemudian kedua busur bertemu di satu titik. Nah, akhirnya mereka berpotongan di satu titik. Kemudian yang terakhir adalah hubungkan titik B ke perpotongan kedua busur tadi. Nah, tadi terus yang B itu ditarik. Nah, pasti garis yang terjadi atau garis yang